Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi manajer proyek. Siapa manajer proyek? Manajer proyek adalah seorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari atau day-to-day, mengolah proyek untuk kepentingan organisasi. Menurut PMBOK, oleh Project Management Institute dapat digambarkan sebagai berikut. Siapa manajer proyek? Stakeholder memiliki keinginan atau tujuan akan dituangkan dalam sebuah proyek. Seorang manajer proyek akan memimpin dan mengelola proyek tersebut. Pengolah proyek dipimpin oleh manajer proyek meliputi 9 knockload area, yaitu scope management, quality management, time management, cost management, human resource management, communication management, risk management, prospect management, dan project interaction management. Dalam pengolahan proyek tersebut, seorang manajer proyek menggunakan tools untuk mencapai tujuan proyek yang diharapkan oleh stakeholder. Skill yang dibutuhkan oleh manajer proyek ada 9, yaitu leadership atau kepemimpinan, problem atau solving skills, written skill atau keahlian untuk menulis, presentation skill atau keahlian untuk melakukan presentasi, communication skill atau keahlian berkomunikasi, team player skill atau keahlian menjalankan tim, profesional atau profesionalisme, strong admin skill atau kemampuan yang andal untuk mengatur. Kemudian yang terakhir, knowledge atau of project, manajemen atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Yang pertama, mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Seorang manajer proyek harus berkoordinasi dengan pemilik proyek untuk membuat definisi proyek. Yang kedua, mengidentifikasi dan memiliki sumber daya proyek, sumber daya manusia dan sumber material, agar tujuan proyek sesuai yang diharapkan. Ketiga, memimpin tim proyek pada tiap fase proyek. Suatu proyek terbagi atas beberapa tahap atau fase awal dan akhir. Suatu keputusan yang diambil oleh manajer proyek bukan hanya menentukan awal dan akhir. Seorang manajer proyek juga memimpin tim proyek setiap fase atau tiap proyek. Yang keempat, mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Jangan sampai anggaran proyek melebihi atau dari anggaran yang sudah ditentukan. Diperlukan kecakapan dari seorang manajer proyek untuk mengestimasi dan membuat anggaran proyek dengan memperhatikan faktor-faktor teknik dan non-teknis, sekaligus mengemas dan membuat RAB yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengidentifikasi dan mengelola suatu isu dan risiko pada sebuah proyek. Yang keenam, membuat atau memantau perencanaan proyek. Seorang manajer proyek bertanggung jawab sepenuh atas pembuatan dan perawatan pengendalian perencanaan proyek ini agar sesuai tujuan proyek yang dimaksud. Yang ketujuh, mengelola semua perubahan yang terjadi pada sebuah proyek. Seorang manajer proyek yang baik dituntut untuk bisa mengelola perubahan di dalam proyek secara optimal. Kedelapan, meyakinkan bahwa semua pengusaha dan delivery proyek tetap berada pada track atau jalur yang tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan. 9. Mengidentifikasi politik organisasi dan memerankan dengan baik. 10. Mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. 11. Mengkomunikasikan dan memantau kemajuan proyek melalui rapat atau meeting dengan pelaporan reporting. Kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek, yaitu
kompetensi pencapaian bisnis, pengaruh, manajemen manusia, dan manajemen diri. Kompetensi yang dimiliki manajer proyek. Nah, kompetensi penjelasannya itu kompetensi berdasarkan bisnis. Kemudian penjelasan mengikat tiap proyek pada visi misi tujuan organisasi. Bagaimana mendapatkannya? Pengalaman bisnis. Kemudian orientasi rekan bisnis, menjaga keterlibatan para manajer dan user selama proyek. Pendapatannya itu pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi, komitmen pada kualitas. Penjelasannya memastikan tiap proyek berkontribusi harap setiap kualitas organisasi secara keseluruhan. Pendapatannya itu pengalaman bisnis. Kesadaran antar personal itu memahami, mengenal, berinteraksi pada motivasi setiap tingkah laku antar personal. Itu pendapatannya, bagaimana pendapatannya dapat dipelajari di mata kuliah, tetapi membutuhkan pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi berdasarkan organisasi, penjelasan, memahami politik organisasi dan bagaimana menggunakan dalam proyek. Mendapatkannya pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi antisipasi impact, yaitu memahami implikasi keputusan dua proyek serta mengolah harapan dan risiko. Mendapatkannya itu manajemen proyek dan pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi banyak menggunakan pengaruh, dengan tampil memperoleh kerjasama serta konsul para manajer, user ahli teknologi, yaitu mendapatkannya pengalaman bisnis. Kemudian ada motivasi lain, memimpin mengarahkan orang lain untuk mengatasi perbedaan-perbedaan serta meraih tujuan proyek sebagai sebuah tim. Mendapatkannya itu pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi keterampilan komunikasi, berkomunikasi secara aktif, lisan, tulis, dan teks, konteks pertemuan, presentasi, memo, dan laporan. Yaitu mana cara mendapatkannya dapat dipelajari di mata kuliah, tetap membutuhkan pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi mengembangkan orang lain, penjelasan, memastikan para anggota tim proyek menerima tugas pelatihan, survei, dan umpan balik performa yang cukup untuk menyelesaikan proyek, yaitu pengalaman bisnis. Kemudian kompetensi memonitor dan mengontrol, mengembangkan rencana, jadwal, dan anggaran proyek secara berkesinambungan, memonitor perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan, yaitu mendapatkan pengalaman bisnis. Kompetensi self management, kepercayaan diri, secara konstitusi, membuat dan mempertahankan keputusan-keputusan yang dipercayakan dari diri kuat dalam proses atau fakta. Manajemen stres, bekerja efektif di bawah tekanan. Kemudian kepedulian pada kredibilitas secara konsisten dan jujur, menyampaikan janji dan solusi. Fleksibilitas, mampu menyelesaikan proses gaya manajemen atau pembuatan keputusan berdasarkan situasi dan masalah-masalah yang keterantisipasi, yaitu mendapatkan sama juga pengalaman bisnis. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.